Nah, ini persiapan pencarian target. Jadi strategi akuisisinya gimana, gitu kan? Evaluasi dari tujuan tadi, baik dari sisi bisnis, geografis gitu ya, industri, produk. Nah, ini harus dievaluasi dulu. Biasanya kita punya ini Pak, punya filter. Filternya pertama adalah kalau kita ngomong adalah perusahaan misalnya baik geografinya dulu. Misalnya kalau kita mau main di Indonesia saja, berarti kalau ada target company yang sejenis tapi tidak di Indonesia, berarti kan kita buang Pak. Ya, atau kita mau mainnya di luar negeri juga, tapi regionnya kan beda Pak. Asia Tenggara kah, Afrika kah, ya Eropa kah, gitu, ya Pasifik kah, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada target yang dari Amerika Selatan Pak, ya kita buang, nggak masuk filter dia kan. Masuk kandidat, cuman minggir, gitu kan. Nah, kemudian nanti filter berikutnya dari sisi apa? Dari sisi bisnis misalnya, dari sisi finansialnya. Finansialnya misalnya kita bilang, saya nggak mau pusing, nggak mau beli bisnis yang bermasalah. Berarti kita pasang kriteria kita. Oh, berarti dia 3 tahun sebelumnya atau 2 tahun ke belakang dia harus positif misalnya. Gitu loh. Nggak apa-apa kan Pak? Boleh kan? Kemudian daya beli Pak. Daya beli itu ya berapa ininya kita, budget kita. Ya kan? Seperti itu. Nah, Bapak berapa? Mau bermain di berapa? Kalaupun ada kekurangan, ini kan yang alokasi dana awalnya aja nih Pak, kita punya berapa nih? Kalau nanti finance boleh lagi, nggak apa-apa, gitu loh. Indikator target tadi dikaitkan dengan atas, tapi juga dengan non keuangannya Pak. Culture misalnya Pak, saya hanya mau beli perusahaan yang sudah, ya kan? Saya nggak mau beli perusahaan yang family business misalnya. Pusing Pak, family business Pak. Nanti Bapak masuk, Bapak bedah, gitu kan? Keuangannya nggak teratur, ya kan? Pajaknya lagi, gitu kan? Pusing. Saya baru ketemu tuh minggu lalu sama orang tuh Pak. Dia cerita sendiri, Pak, gimana keuangannya? Iya kadang-kadang terlalu banyak. Saya ambil aja tuh. Saya pokoknya nilai sekian, saya ambil. Itu dari rekening perusahaan ke rekening Bapak gimana? Ya ditransfer aja katanya. Lalu saya bilang. Nah, terus Pak, statusnya apa itu? Ya kan saya kan juga dapat gaji loh. Tapi nggak gaji Pak, laporan keuangannya Pak. Ya, anggap aja dividen. Lah kok dividen kan lewat rapat umum pemegang saham. Kalau 100% dia katakan. Gitu loh. Tapi kan ditentukan. Kalau dividen kan berarti ada pajaknya nanti. Nggak begitu dia. Nah, Bapak harus punya kriteria. Perusahaan seperti apa yang mau saya beli? Bagusnya Pak, yang jangan bikin pusing kepala lah Pak. Ya. Yang sudah misalnya bagus performansi bisnisnya, tata kelolanya bagus gitu loh Pak. Ya, Harga ini Pak, Bapak tadi ya, industri berbeda akan memiliki kisaran harga berbeda ya, gitu Pak ya, kira-kira ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak mau loncat dari nggak tahu industri Bapak misalnya apa? Kalau di aset misalnya industrinya apa sih Pak? Perumahan ya? Banyak ya. Nah, ketika Bapak mau pindah itu, Bapak harus pelajari karena berbeda tuh nanti karakternya. Bapak misalnya nih mau masuk, itu ada yang nganggur tuh, siapa ya sekarang ya? Tri, kita beli aja yuk Tri yuk, gitu kan? Ya kan? Bapak mau masuk ke telekomunikasi gitu kan? Bapak harus pelajarin dulu. Terus impact-nya Pak, impact-nya kalau Bapak beli itu terhadap earning per share-nya Bapak seperti apa? Gampangnya gini Pak, impact terhadap financial performance Bapak seperti apa? Kan ketika dia masuk Pak, gitu kan, Bapak catatkan ada di 2 sisi tuh Bapak catatkan. Satu Bapak catatkan di sisi profit and loss-nya Bapak, gitu kan. Oh, digabungkan pendapatan A ditambah pendapatan B gitu kan. Gitu kan. Oh, nanti kan biasanya orang lihat marginnya Pak. Tahun lalu EBITDA margin kita 30%. Gara-gara dimasukin mungkin EBITDA-nya jadi 28% atau jadi 35% gitu kan. Jadi menarik kan. Gitu kan. Net profit-nya juga dulu mungkin cuma 20%. Ketika digabungkan sekarang jadinya naik jadi 21-22%. Jadi oke kan karena yang bawah ini bagus Pak. Kedua, impact terhadap balance sheet-nya Bapak. Nanti kita belajar ya di PPE ya, purchase price allocation. Nanti kita pelajari, gitu loh. Naruhnya di mana nih, gitu loh. Karena kan tidak semua angka itu bisa diterjemahkan, bisa direfleksikan ke dalam fixed asset dengan non fixed asset, gitu loh. Gak bisa begitu semua Pak. Ada yang ditaruh di mana nih, gitu loh. Kayak misalnya Facebook beli WhatsApp gitu ya. Triliunan gitu kan. Emang WhatsApp tuh punya apa gitu asetnya?
Gojek misalnya, Bapak beli sekarang nih 13 triliun misalnya, hari ini misalnya, terus 13 triliun itu apa? Mendingan beli tanah ini kalau gini caranya gitu kan Pak. Gitu loh. Nah itu bagi motor-motor orang. Menarik Pak. Uber perusahaan taksi terbesar di punya satu pun taksi. Airbnb itu kan sekarang sudah menjadi perusahaan hotel akomodasi ya terbesar di dunia. Nggak punya satupun kamar dia. Nah, itulah namanya paradoks Pak. Udah digital bisnis sudah terbalik-balik itu Pak. Apalagi Pak yang kayak gitu-gitu Pak. Gojek gitu kan. Nggak punya dia. Gitu loh. Nggak punya satupun motor. Armadanya dia nggak punya. Iya. Ya kan? Itu Pak, paradoksnya udah begitu tuh sekarang. Itu namanya sharing ekonomi Pak. Gitu, sharing ekonomi itu orang yang punya aset, tapi orang yang seakan-akan yang punya pelanggan, yang memiliki bisnisnya. Gitu loh.